Nah, kemudian juga salah satu faedah puasa, fadilah puasa adalah bisa memecah syahwat atau menghancurkan syahwat dalam diri kita. Wa maka kasru syahwati, adapun puasa dapat memecah syahwat, menghancurkan syahwat. Fa inal ju'a wa dhama'an yukassirani syahwatal ma'asi. Salah satu faedah puasa adalah dapat memecah syahwat, karena bahwasanya lapar dan haus. Fa innal ju'a wa dhama'a, karena lapar dan haus itu yukassirani syahwatal ma'asi, itu dapat memecah syahwatnya kemaksiatan. Jadi emang aslinya ya, ini cara agama ya, cara agama. Satu amal yang sangat bisa ya, sangat mampu menghancurkan syahwat dalam diri manusia, syahwat-syahwat kemaksiatan, keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat, itu nggak ada jalannya kecuali puasa. Bahasanya puasa isinya apa? Lapar dan haus, nahan lapar dan haus. Jadi dengan cara lapar dan haus itu bisa memecah syahwat kemaksiatan. Itu caranya itu. Syahwat itu pembangkit ya, pembangkit hati yang tidak baik kemudian tersalurkan syahwat. Dawa kadzalika sahha anhu alaihi salam. Maka demikian sah benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, ketika Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Ini hadis Nabi, hadis sahih, hasan sahih. Kata Nabi gini, ya ma'syarus syabab, wahai segolongan para pemuda. Pemuda ma'syaranya atau bahasanya ma'asyiral muslimin, gitu ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Orang kalau khutbah kan gitu ya. Mu'asis, ma'asyiral. Ya ma'syarus syabab, wahai kelompok pemuda. Yang namanya ma'syar gitu, sekelompok nggak pemuda aja. Ini sifatnya apa? Siapa aja sekelompok pemuda, sekelompok orang tua, ya panggilan ma'syaron gitu, ma'asyiral muslimin, wahai kelompok orang muslim. Ya ma'syarus syabab, wahai kelompok para pemuda. Artinya siapa? Yang namanya kelompok ya bisa pemuda, bisa orang tua, bisa para nabi, ya siapa aja. Nah, yang dipanggil pemuda di sini. Lah pemuda itu siapa? Ulama bilang yang namanya syabun. Syabun itu artinya pemuda. Maksudnya siapa? Orang yang umurnya belum lewat 30 tahun. Itu namanya syab kalau bahasa Arab. Ada batasnya gitu. Orang yang umurnya belum lewat 30 tahun, mentok 30 tahun, itu masih syabun, disebut pemuda. Lebih dari 30 tahun berjaka tua ya, nggak ada bahasa Arabnya berjaka tua. Itu dipanggil ya suyuh, orang tua udah itu sama patah pemuda, cuman dia yang baru balik ke atas, patah tuh ya, patah tuh yang baru balik ya. Kalau syabun itu pemuda, artinya dari situ startnya sampai umur 30 tahun tuh bahasa Arabnya syabun, pemuda. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, sekelompok para pemuda. Nah, syabun itu nanti juga memasukkan syabun, pemuda, pemudi, orang madon sama itu. Makanya syabun itu man balagha walam yujawiz as-salasin, orang yang sudah balik dan belum sampai umur 30, itu namanya pemuda gitu. Wahai para pemuda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang sanggup mampu, barang siapa yang telah mampu minkum di antara kalian, mampu apa? Al-ba'ata, biaya nikah. Siapa orang yang, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu biaya nikah atau mampu nikah. Al-ba'ah ini
kalimatnya dimutlakan, mampu bisa melakukan hubungan badan, mampu bisa apa berakal gitu. Dan juga nanti sebab-sebabnya ya, termasuk apa, barang siapa yang sudah mampu nikah, termasuk biaya-biayanya, al-mu'nahnya itu. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu nikah, tentu dengan biaya-biayanya, falyatasawwaj, maka hendaknya dia menikah. Falyatasawwaj, maka hendaknya dia menikah atau dia kawin. Ya, kalau udah mampu nikah ya silakan nikah. Itu. Kenapa? Karena dengan nikah fa innahu aghaddu lil basar. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah bisa lebih memejamkan pandangan atau menjaga pandangan. Iya, udah kawin bonceng gini masih jelalatan aja ditandain sama Ramadan. Woi gitu ya. Iya, mata mana ngeliat cewek cakep agak kedip-kedip sekali, gua kedip gua nabrak. Iya. Suruh. Iya. Akhirnya kalau begitu mulu tandain Ramadan. Coret satu, ya kalau jalan begini matanya jelalatan aja. Ia lebih menjaga pandangan, dengan nikah bisa lebih menjaga pandangan. Ya karena ada yang ngerem di belakang sama ada yang emposin. Iya, jadi lumayan terjaga. Ya nggak kemana aja pandangan kita arahkan gitu. Nah gitu. Nah, karena dengan menikah aghaddu lil basar, asalnya lebih memejamkan mata atau lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Nah, kemana aja diceblokin ya itu, karena udah punya sarangnya. Nah kalau udah mampu, udah siap nikah, maka nikahlah kata Nabi itu. Lawaman lam yastati fa'alaihi bisawmi, barang siapa yang belum mampu untuk nikah, nggak ada biayanya, belum ada biayanya, fa'alaihi bisawmi, maka wajib baginya puasa. Itu dianjurinya gitu, gampang, nggak pakai modal. Karena fa'innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu, fa'innahu lahu wijaun, karena dengan puasa apa lebih, dengan puasa bisa menjadi tameng. Fa'innahu lahu wijaun, karena puasa baginya, bagi seseorang itu menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi penjagaan dirinya. Tuh ya. Ya lagi-lagi intinya apa? Lapar lagi sama haus, jaga gitu, menahan makan dan minum, jadi nafsu nggak keumbar gitu ya. Makanya kalau bulan Ramadan mah orang sama bininya nggak tapi anu gitu, iya biasa-biasa aja. Iya, yang bini di kampung nggak gogan pulang, biasa-biasa aja. Karena apa? Makanan minumannya nggak, konsumsinya nggak banyak. Nah, kalau banyak sama aja gitu ya. Ini biasa-biasa aja gitu. Ya Ramadan ke Jawa yang terlibat agar kerjaan aja ya, ribet juga, bangun masak apa macam piring apa segala macam gitu ya. Ya itu karena puasa emang begitu ya bawaannya. Itu namanya khusyuk kita ya. Ya kalau bini lagi hamil gede lain lagi ceritanya ya. Bukan perkara puasa, emang banyak larangannya ya. Itu. Nah wal ba'atu hiyan nikah. Wal ba'atu adapun ba'ah. Ya masyara syabab man istata'a minkumul ba'ata. Wal ba'atu adapun lafaz ba'ah itu adalah hiyan nikahu, nikah. Barang siapa yang telah mampu nikah. Jadi sekaligus perangkatnya, biayanya dan lain sebagainya. Wal wija'u adapun lafaz al wija'u fa innahu lahu wija'u.
fa alaihi bisawmi fa illam yastati, maka jikalau dia tidak mampu untuk nikah, tidak mampu lantaran apa? Belum mempunyai biayanya, maka fa innahu lahu wijaun, fa alaihi bisawmi, maka wajib baginya puasa. Karena dengan puasa baginya menjadi apa? Menjadi wijaun, menjadi perisai, penjagaan dirinya. Apa itu yang disebut al-wal wija'u? Wal wija'u adapun al-wal wija'u. Wija itu huwa raddu unsayail fahli. Wija itu raddu unsayail fahli. Itu meremukkan apa? Meremukkan kejantanan. Jadi raddu kalau diterjemahin apa adanya, raddu unsayail fahli, meremukkan dua biji selangkangan gitu. Fahlen itu paha kiri kanan, itu yang disebut wija. Artinya dia tertekan dengan puasa gitu. Itu ya maksudnya wija itu gitu. Iya, gairahnya nggak ada ya karburatornya. Iya karburatornya ya, maksudnya kata tafsirannya diremukkan itu supaya dia tenang dengan cara puasa. Orang kalau puasa memang begitu, lain orang kalau puasa nggak ada gerah-gerahnya, mestinya juga biasa aja itu. Iya, biasa aja, kecuali konsumsinya ya, kecuali konsumsinya beda. Nah kalau masih demen aja tidur membini bulan Ramadan, itu konsumsinya salah, ada yang salah tuh. Pertama pikirannya, ya inget ini, pikirannya di siang hari dan di malam hari kotor. Ya sebenarnya mah halal boleh, cuma karena lagi puasa jadi nggak bagus gitu. Itu diadain padahal Ramadan. Hayalan, pikiran yang ke arah situ gitu, ngeres bahasanya. Kalau dikatakan keras itu kagak keras, normal orang bini kita sih, kita mikirnya gitu. Cuman karena di Ramadan jadi kagak normal. Ramadan mikirin gituan gitu ya. Nah terus pikirannya, hayalannya begitu. Terus makan, cara porsi makannya juga normal, umpamanya ya 2 piring. Ya itu belum gadohnya. Ya, maghrib makan, habis bayang maghrib makan, ntar habis terakhir makan lagi. Nggak ngaruh, itu nggak ngaruh. Pokoknya kalau masih Ramadan, masih umpamanya iya masih dinas saja tidur sama bini, salah makan itu, salah makan, salah pikirannya. Jadi pemicunya ya nggak bisa dibohongin itu, karena hadisnya kuat nih. Nah kenapa begitu ya? Nazala sallallahu alaihi wasallam, Nazala sallallahu alaihi wasallam kasra somil syahwati manzilata raddil unsaya ini fi hasmi syahwati. Rasulullah menempatkan puasa menjadi pemecah syahwat. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menempatkan puasa menjadi pemecah syahwat. Rasulullah tempatkan manzilata raddil unsaya ini di tempat atau pada tempat meremukkan kejantanan. Itu maksudnya fi hasmi syahwati, di dalam memutus syahwat. Jadi meremukkan kejantanan sama dengan memutus syahwat. Nah itu bisa terjadi hanya dengan cara lapar dan haus atau dengan cara puasa. Jadi orang kalau puasa kagak bisa jantan, lemes semuanya, ya, lemes semuanya. Nah ini hadisnya berurutan. Nah kenapa makan itu jadi pemicu kekuatan? Karena orang dengan makan dia kuat. Ya. Orang dengan makan dia akan menjadi kuat. Dengan makan dan minum dia akan. Ini bahasanya makan, nggak bicara enak ya. Kenal buat makanan enak ya. Ya, pokoknya siapa aja mau Ustadz Kiai mau makanan enak, kenal obat, lihat aja dah, umur pendek, penyakitnya banyak, agak caya dibilangin. Iya begitu tuh, penyakitnya banyak banget. Makanya kalau makan jangan kebuatan kena, ya cukup sang ambon itu
biasa ya, orang miskin orang kaya kenal sangampun lah ya. Nah, kenapa? Karena makanan itu dan minuman menjadi pemicu kekuatan yang ada dalam tubuh. Lah semakin dia kuat semakin besar syahwatnya gitu. Jadi, pokoknya begitu kuncinya. Nah ini dijelasin lagi, ditambahin, diperkuat hadisnya. Waqad ja'a fil hadis, waqad ja'a fil hadis, telah datang keterangan dalam satu hadis, telah datang keterangan dalam satu hadis. Dalam satu hadis dikatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu yajri min ibni adam, setan itu berjalan pada anak Adam. Setan itu berjalan pada diri manusia majrad dami, di tempat beredarnya darah itu ya. Jadi setan itu berjalan pada diri kita, diri manusia itu ada pada tempat peredaran darah. Darah kan mengalir ke semua tubuh ya, setan ada di situ. Selama manusia masih hidup darahnya ngalir ya, setan ada di situ karena dia ada di darah yang mengalir pada manusia gitu. Lah oleh karenanya kata Nabi inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami, setan itu berjalan pada diri manusia di peredarannya darah. Oleh karenanya fadayyiku masalikahu bil ju'i, maka sempitkanlah tempat peredarannya, tempat perjalanannya setan itu, sempitkanlah itu. Maka sempitkanlah tempat perjalanan atau tempat jalannya setan itu dengan cara bil ju'i, dengan cara lapar gitu ya. Artinya apa? Bisikan-bisikan hati yang jelek ya, yang jelek, yang negatif, atau gambaran-gambaran pikiran atau khayalan pikiran yang negatif itu dipicu dengan apa? Dengan makan, kekuatan makan, dengan makanan yang kita konsumsi yang menjadi kekuatan tubuh kita. Nah akhirnya apa? Ya setan ada di semua peredaran darah dalam tubuh. Ini kadang-kadang, ini kan zaman dulu dijadiin itu, dijadiin dalil itu. Orang dulu kalau kesurupan mesti dipincet tengkuk-tengkuknya. Apa namanya? Nih, iya persendian. Tadi dipencet di sini nih, jerit itu orang. Iya kan kita orang kesurupannya. Iya karena setan ada, bukan setan ada di situ. Lah tempat pertemuan dua, iya ini dipencet kan mampet tuh. Orang yang jerit, setan yang jerit, dia lagi ngalir dipencet, gitu ya. Itu kan metodenya dulu begitu. Ah gitu. Nah, ini hadisnya kan sahih nih. Setan itu berjalan pada diri manusia di tempat peredaran darah. Lah darah itu mengalir ke seluruh tubuh manusia. Ya berarti apa? Selama manusia hidup darahnya ada mengalir ke semua tubuh, maka semua tubuh juga setan itu ada akhirnya. Itu. Nah, jadi bagaimana tuh? Tadi tafsirkannya begini, banyak tafsirannya. Ada satu pendapat yang menarik nanti dari ulama. Yang disebut majrad dami, setan itu berjalan di peredaran darah. Maksudnya ai fi jami'i aruqihi. Artinya di semua otot-ototnya manusia. Jadi umpamanya darah mengalir ke semua tubuh, semua otot itu juga darah mengalir ke situ. Maka di situ juga ada setan, ada di situ. Nah, wal majri imma masdariyun mimiyun ay yajri misla jiryanid dami fi annahu la yahissu jiryanu la yahissu jaryuhu kaddami fil a'dha'i. Artinya gini, berjalannya setan ya dalam tubuh manusia itu di tempat peredarannya darah, itu maksudnya dia berjalan seumpama ya, seumpama darah itu mengalir, darah itu beredar. Artinya fi annahu la yahissul jaryu,
Artinya darah mengalir dalam tubuh manusia itu nggak terasa dan tidak terlihat. Ada orang ngerasain darahnya ngalir, nggak ada rasanya. La yahissu, tidak terasa, tidak terlihat oleh mata kita. Sama setan pun ada dalam tubuh kita itu, ya ke seluruh tubuh kita itu mengalir layaknya darah mengalir dalam tubuh itu nggak akan ada rasa dan tidak terlihat. Itu. Lakadami fil aqdo, semua seluruh anggota tubuh mengalir, dia pun semua jalan ada di situ. Artinya gini, wajiryanu wasawisihi fil insani bijiryani damihi fi aruqihi. Nah, perjalanannya ya, artinya jalannya bisikannya setan ya. Jalannya bisikannya setan pada manusia itu seperti jalannya darah dalam semua tubuh atau otot manusia. Gitu ya. Jadi bisikannya, waswasnya, wasawis itu waswas, bisikannya, gitu. Ya. Dia selalu ada. Wa jami'a a'dha'ihi, dan semua anggota tubuh manusia. Itu. Nah, maksudnya gini, setan itu berjalan pada diri manusia itu di tempat beredarnya darah itu menjadi kinayah ya, menjadi kinayah, satu perumpamaan, menjadi satu perumpamaan min igwa'il insani wa idlalihi tamakkunan taman. Jadi satu perumpamaan tamakkun, satu perumpamaan apa? Menguasainya setan ya. Setan itu menguasai dalam memperdaya manusia dan menyesatkan manusia dengan penguasaan yang sempurna. Jadi dia sempurna, dia kuasain kita. Karena apa? Karena laksana darah ngalir dalam tubuh dan semua anggota. Di mana aja ada darah. Ada darah dalam tubuh. Di mana aja ada darah. Ya. Nah di situ juga dia kuasai gitu. Artinya apa? Bisikannya. Ya, bisikan-bisikan kesesatannya, tipu dayanya ada. Ya, digambarkan begitu. La tasarrufihi fihi tasarrufan kamilan biwasitatin nafsihil amarati bisu. Kemudian reaksinya, aksinya setan. Reaksinya ketika dia ada dalam diri kita, karena seperti laksana darah mengalir. Karena dia di situ, maka reaksinya itu dengan reaksi yang sempurna setan itu. Reaksinya dengan reaksi yang sempurna biwasitatin nafsihi, dengan pelantaraan dirinya. Gitu. Dirinya apa? Al-amarati bisu, memerintahkan kepada keburukan. An-nasyiqawah minad dami, yang timbul muncul kekuatan dari darah itu. Ya, reaksinya sempurna. Darah di mana aja ada, mengalir ke semua tubuh. Pengen tahu orang kurang darah ya lemas, kurang setannya juga berarti. Ada bagusnya sebetulnya. Karena kalau kurang darah enggak, nafsu juga kurang. Itu. Kan ada tuh orang ya, ada ya. Dia mah kunang-kunang. Ada bocah mau makan ogabat ada ya. Iya, iya kuning lihatnya. Sebenarnya itu bagus. Cara agama. Karena orang begitu nggak bernafsu untuk apa berbuat begini, ini ya kurang bagus dia. Tapi nanti ada ininya, ada kelemahan dalam fisiknya, zahirnya. Iya, gitu. Iya, zahirnya begitu. Itu gelong kunang-kunang. Ya. Tapi itu juga disebut ada yang salah. Oh, ada yang salah, kurang ini. Makanya kalau Nabi mah normal-normal aja. Ya makannya daging biasa, ikan, daging, normal aja makannya. Karena nafsunya sudah dikuasai. Artinya apa? Nafsu yang ada dalam diri Nabi itu sudah ditundukkan, sehingga dia ngikutin Nabi. Nggak kayak kita ngikutin dia. Itu masalahnya. Pengen diturutin aja. Itu keceburnya manusia di situ. Ngantuk banget, mana dingin banget, lagu-laguan lagi, hujan gede banget, pakai tidur begini, mau sahur ngantuk tidur lagi.
Akhirnya mau subuh bablas. Oh, iya nurutin badannya. Karena dingin, ada 1000 alasan. Ya kan, antar aja, antar dulu, ngantuk antar. Iya antar. Mau mandi antar aja, akhirnya bablas terus subuh. Itu ngikutin dia itu. Itu. Nah, nafsu kita belum bisa dipegang. Ya kita ngikutin dia. Dia nggak bisa ngikutin kita, makanya jangan ngikutin dia. Itu belum bisa nyancang kita. Nah, itu gitu ya. Itu. Nah, ini ada ungkapannya dari Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad mengatakan begini, asyaitonu farigun wa anta masyghulun. Ini ada satu ungkapan begini, setan itu kosong, gak terlihat. Wa anta masyghulun, sedangkan kamu sibuk. Gitu. Kita disibukkan, sibuk dengan segala sesuatu apa saja, sementara setan itu tidak terlihat. Artinya apa? Wa huwa yaraka, dia melihatmu, setan itu melihat kita. Wa anta la tarahu, sedangkan kamu tidak melihat dia. Setan melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Kita terlalu sibuk dengan diri kita, dia mah nggak kelihatan. Ya. Terus apa? Wa anta tansa syaitona, sedangkan kamu lupa kepada setan. Dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia. Oh, kita lupa sama dia. Sementara kita lupa dengan dia. Wa huwa la yansaka, sementara setan nggak pernah lupa sama kita. Saking apa? Ya begitu. Pokoknya kapan aja kita jeblosin. Coba setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Ala kulli halin bahasanya. Dalam keadaan bagaimanapun juga dia akan menyesatkan kita. Lah dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia. Kita bisa lupa sama dia, dia mah nggak pernah lupa sama kita. Wa man nafsaka li syaitani 'alaika 'aunun. Wa min nafsika li syaitani 'alaika 'aunun. Ya barang siapa yang dirinya ada setannya, maka baginya pertolongan. Hendaklah, makanya apa? Orang mau ngapain aja masih ta'awud, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Lah ini sesuai dengan firman Allah. Kata Allah begini, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nih Allah udah bikin pernyataan, setan itu musuh kita. Jangan jadiin teman, fattakhiduhu aduan. Maka ambillah atau jadikanlah setan itu, jadikan musuh. Kata Allah, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Ya. Kalau dia ada dalam diri kita melalui peredaran darah yang mengalir dalam tubuh, nah darah dalam tubuh itu dipompa dengan cara makan, kekuatan, makan yang enak, makan yang banyak, berarti makan bisa jadi musuh kalau banyak buat kita, karena dia terbentuk di situ, menjadi kekuatan juga, kekuatan nafsunya, ya, kekuatan syahwatnya, sehingga kita dikendalikan oleh dia. Nah, makan jadi musuh akhirnya. Gitu. Makanya dalam kajian tasawuf kan begitu. Kata Imam Ghazali, tapi kita juga butuh yang namanya penghidupan. Kita juga butuh yang namanya makan. Agama nyuruh kita ibadah, nyuruh kita puasa. Iya, puasanya gampang. Iya, soal kagak makan kagak minum juga puasa. Entah maghrib bukanya pakai apa, duit kagak kaplok, makanan nggak bisa nggak ada yang dimakan. Agama nyuruh kita sembahyang lah, sembahyang mah kada modalnya, asal tenaganya ada juga orang bisa sembahyang asal aja mau. Saya mau sembahyang. Iya, lah makan nggak ada, duitnya nggak ada, makanan yang nggak ada, kekuatannya dari mana? Imam Ghazali ini lagi di otak-atik otak kita gitu. Ya, artinya kita juga butuh makan supaya apa? Menjadi kekuatan tubuh, yang kekuatan itu kita pakai buat ibadah, sama hasilnya cakep. Tapi bisa nggak begitu? Makanya ada istilah makan biar kuat ibadah, itu makan yang benar. Jadi kagak kenal betapa makan, salah. Gitu. Kenapa? Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak bala tentaranya supaya jadi, bala tentaranya itu supaya jadi menjadi penghuni neraka sa'ir. Kalau kita ngikut dia, ya kita jadi temennya, jadi tentaranya. Jadi tentaranya di mana? Ya di neraka sa'ir ntar. Ya, repot kan? Mau tawar musuh kok diikutin. Ya salah, kemana juga salah.
Ya, artinya apa? Oh, nafsu kok diturutin. Emang nafsu bentukannya dia. Gitu. Nah, ini salahnya kita. Makanya hidup itu manusia mau satu ya. Kalau bahasa gininya apa? Sugesti. Ya. Itu ngelawan itu maksudnya apa? Merangin hawa nafsu itu sugesti itu. Yaudah gitu cara gampangnya. Ya. Jangan kata kalau begadang besok ngantuk. Iya iya. Logikanya mau begitu. Ya. Kalau begadang besok ngantuk. Kalau haji kemalaman besok kerja, ya besok kerja udah ribet dah gitu. Ya yang begitu ya akhirnya begitu. Iya kan, ini ujung ngomong begitu. Ya, ya susah ya. Nah, itu yakin banget lah gitu. Orang wadon semua begitu. Jangan ikutin dia. Jangan-jangan balanya setan nih ya. Iya karena begitu semuanya. Iya karena iya bengkok aja mah. Terus ngelempenginnya. Kalau mancing lagi di bawah. Iya jorang kita bengkok cakep banget. Berarti gede nih kan. Kita tarik gede banget kan tuh. Ada hasilnya bengkok. Nah kalau pikiran bengkok bagaimana? Coba dah. Ya. Maksudnya ngilangin sugesti itu begitu, kagak ngudu-ngudu, ya kagak begitu juga, ya kagak begitu juga, gitu. Ya, kalau mau begadang besok kerja, wah kagak bisa besok kerja, itu sugesti itu, gitu. Iya sugesti, sugesti mah jangan diikut dan jangan dianggap sebuah pembenaran, ngaruh itu, gitu, ngaruh. Lagi dipikirin, kalau dipikirin ya begitu. Ya, makanya kalau makan ikan jangan dikata ketulangan, makan aja. Belum makan belum apa ribut ketulangan. Itu gitu ya. Jadi bahwa setan itu tak ada bahasa gini. Bahasa gini. Itu Quran tadi gitu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Udah jelas-jelas kata Allah musuh, jadiin musuh, jangan jadiin teman. Artinya apa? Jangan turutin. Gitu. Nurutin sama dengan nemenin, jadikan teman. Jadikan teman, habis kita. Ya. Kenapa? Ada bisikannya. Selama ada darah mengalir dalam tubuh kita, maka dia ada di situ. Nah ini kinayah ya, maksudnya kinayah. Kinayah itu satu gambaran, ya. Gitu. Atau gambaran, perumpamaan. Nah kemudian yang kedua kata Allah begini, ala inna hizballahimul muflihun. Ketahuilah bahwasanya tentara Allah itu orang-orang yang menang ya. Jangan jadi tentara setan. Jangan ikutin apa? Hawa nafsu kita. Jangan ikutin kalau kita ikutin hawa nafsu sama dengan kita jadi tentaranya dia. Gitu. Lah kita tentang hawa nafsu kita, maka kita jadi tentaranya Allah. Kita turutin sugesti kita, maka kita jadi tentaranya dia. Ngikutin nafsu sampai kapanpun antara nafsu itu ya, nafsu dengan apa itu nggak pernah mengajak kepada yang baik, nggak ada dia, ada. Kapan saja kita dijebloskan oleh dia, itu yang kita nggak sadarin itu bahayanya. Makanya jihad yang paling afdol itu adalah apa? Memerangi hawa nafsu dalam diri, itu paling afdol itu. Wa minal insani halun minhu ayyajri fil insani majrad dami kainan minal insan. Lah setan itu berjalan pada diri manusia itu dalam peredaran darah atau dalam berjalannya darah dalam tubuh manusia. Ya pasti kainan, ya tetap ada dan selalu ada manusia, darahnya beredar semua dalam tubuhnya, ke semua anggota tubuhnya. Au badala ba'din minal insan ay yajri fil insani haitsu yajri fihi dam. Artinya setan berjalan pada diri manusia ketika atau sebagaimana darah itu mengalir dalam tubuh manusia. Artinya apa? Au maknahu, atau artinya adalah anna syaitana la yanfaku anil insan ma jaradam muhufi aruqihi. Setan itu tidak akan pernah lepas dari manusia ya.
Setan tidak akan pernah lepas dari diri manusia, ya, selama darah itu masih mengalir dalam tubuh manusia, ke seluruh tubuhnya, maka dia tidak akan pernah terlepas dari kita, ya. Aimada mahayyan, artinya selama manusia itu hidup, maka setan pun ada dalam dirinya, itu ya, ada dalam dirinya. Nah, hadis ini kan pakainya kinayah, satu gambaran bahwa setan itu berjalan pada diri anak Adam dalam beredarnya darah dalam seluruh tubuh. Ini kinayah. Kalau hakikatnya sih begini, ada ulama mengatakan boleh kita mengatakan itu hakikatnya, ya juzu iradatul hakikat, artinya boleh menghendaki hakikat dari kata-kata Nabi itu dalam penafsiran. Artinya la fa inna syayatin ajsamun latifun qadiratun bi aqdarillah, bahwa setan itu adalah satu jisim yang lembut, ya, jisim itu apa, materi yang tidak terlihat oleh mata, yang qadiratun, yang mampu, punya kuasa, ya, punya kekuasaan, artinya punya kesanggupan, punya gerak dan lain sebagainya, punya kemampuan. Tapi kemampuan Nabi aqdarillah, yang datang dari takdirnya Allah, kemampuannya Allah. Itu ala kamal tasarruf fi ibtila'al apa lil bashar, atas kesempurnaan, artinya sempurna kemampuannya di dalam rangka menguji manusia, gitu ya, sebagai ujian. Jadi ya, dia ujian, tantang rintangan kita ya dia, itu ya, bahwa sekali lagi pisang Ambon tuh kalau kita makan malam bisa bikin sakit perut, tapi yakinlah kalau itu sugesti gitu maka kita makan. Iya, nah, menghilangkan sugesti sama dengan keyakinan, gitu ya. Hasilnya kan apa yang kita yakini, natijahnya itu.